Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mengajak kita untuk melihat perayaan Epifani. Perayaan ini sering juga disebut dengan penampakan atau pesta tiga raja atau orang Majus dari timur. Saudara-saudari, perayaan Epifani dirayakan setiap tanggal 6 Januari. Kata Epifani berasal dari kata bahasa Yunani, dari kata epipaneia yang berarti penampakan yang mencolok. Kata ini digunakan dalam Perjanjian Lama merujuk pada pernyataan Tuhan. 2 Makabe bab 15 ayat 27. Sedangkan dalam Perjanjian Baru digunakan untuk merujuk kelahiran Kristus atau penampakannya, usai kebangkitan, serta kedatangannya yang kedua. 2 Timotius bab 1 ayat 10. Dengan demikian, kata Epifani digunakan untuk merujuk pada penampakan keilahian Tuhan. Di sini atau pada pesta ini atau perayaan ini, banyak orang sudah melepaskan ornamen Natal sebagai penutupan perayaan kelahiran Yesus Kristus. Epifani merupakan hari raya di mana umat Kristiani merayakan wahyu Tuhan yang berinkarnasi sebagai Yesus Kristus. Saudara-saudari, di awal abad keempat, gereja-gereja timur merayakan Natal pada tanggal 6 Januari. Sementara gereja-gereja di barat merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Itulah sebabnya banyak yang menyebut hari Epifani sebagai perayaan Natal kuno. Di Spanyol misalnya, banyak anak yang tidak menerima hadiah pada hari raya Natal menerimanya pada tanggal 6 Januari. Kemudian di Irlandia, banyak orang menyebut hari Epifani sebagai Little Christmas, a Woman's Christmas. Sebab banyak pria Irlandia yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga di hari itu. Tradisi populer lainnya seperti menyanyi, makan kue, pergi ke gereja, dan berenang di musim dingin. Setelah itu, mereka melepaskan ornamen Natal. Epifani adalah momen di mana Tuhan menampakkan kemuliaannya. Maka disebut hari raya penampakan Tuhan. Di awal kekristenan, gereja merayakan hari Epifani setiap tanggal 6 Januari untuk memperingati 4 momen sekaligus. Keempat momen itu adalah: pertama, kelahiran Yesus; kedua, kedatangan orang-orang Majus; ketiga, pembaptisan Tuhan; dan yang keempat, pernikahan di Kana. Saudara-saudari, tradisi ini berlanjut dalam gereja barat atau Katolik Roma maupun juga gereja timur yakni Ortodoks sampai abad ke-5. Dalam Konsili Tours pada tahun 567, gereja barat memutuskan memisahkan peringatan kelahiran Yesus dari hari Epifani. Kelahiran Yesus atau Natal diperingati pada tanggal 25 Desember dan Epifani dirayakan pada tanggal 6 Januari. Saudara-saudari, sekedar informasi, Konsili Tours adalah konsili yang dibentuk oleh Perpetuus sebagai uskup Tours untuk mengatasi keduniawian dan pemborosan yang terjadi pada waktu itu. Pada tahun 1955, Paus Pius ke-12
membaharui liturgi dengan memisahkan pembaptisan Tuhan dari hari Epifani. Maka sejak saat itu, hari Epifani hanya memperingati penyembahan bayi Yesus oleh 3 orang Majus dari timur. Ada 2 hal yang menjadi renungan dalam hari raya penampakan Tuhan adalah: pertama, soal Tuhan berkenan menampakkan kemuliaannya kepada manusia. Dan yang kedua, soal manusia yang dilambangkan oleh orang-orang Majus menanggapi pewahyuan tersebut dengan penuh iman dan kasih. Saudara-saudari, kita bertanya, siapa ketiga orang Majus tersebut? Bersumber dari teks asli Injil Matius yang berbahasa Latin, ketiga orang tersebut digambarkan dengan menggunakan kata magi yang merupakan bentuk jamak dari Majus. Kata ini mengindikasikan bahwa ketiga orang tersebut merupakan orang yang memiliki ketertarikan khusus terhadap ilmu perbintangan. Terjemahan ini memiliki kecocokan di mana mereka mengikuti bintang Natal untuk menuju Bethlehem. Dalam cerita itu, ketiga orang tersebut sering juga disebut sebagai raja-raja dari timur dan digambarkan dengan mahkota. Negara asal dari ketiga orang tersebut pun tidak disebutkan dengan jelas dan hanya diindikasikan berasal dari timur. Dalam kisah tradisional, ketiga orang tersebut sering disebut berasal dari Babilonia, Persia, dan Yaman. Selain asal dari ketiga orang tersebut, nama dari mereka pun tidak disebutkan dalam Alkitab. Namun, dalam beberapa cerita tradisi Eropa, ketiga orang tersebut bernama Melchior, Kaspar, dan Baltasar. Setelah berhasil menemui bayi Yesus dan Maria di Yudea, ketiga orang tersebut kembali ke negeri asal mereka melalui rute yang berbeda untuk menghindari Raja Herodes. Setelah mendapatkan peringatan melalui mimpi untuk tidak kembali menemui Raja Herodes yang berniat ingin membunuh bayi Yesus. Saudara-saudari, ketiga orang bijak tersebut memberikan hadiah kepada bayi Yesus sebagai bentuk penghormatan mereka. Namun, makna dan arti dari ketiga hadiah tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Alkitab. Walaupun demikian, ketiga hadiah tersebut memiliki arti spiritual, yakni: pertama, emas disimbolkan sebagai hadiah untuk seorang raja agung. Kedua, kemenyan sering digunakan dalam peribadatan umat Kristiani, sehingga makna dari hadiah ini adalah hadiah untuk seorang imam agung. Kemudian yang ketiga, mur adalah minyak yang sering digunakan dalam upacara atau acara penguburan, sehingga mur melambangkan penderitaan dan mortalitas Yesus. Saudara-saudari, selain itu, ada juga yang mengartikan ketiga hadiah tersebut adalah hadiah untuk seorang raja, karena ketiga benda tersebut umumnya diberikan sebagai persembahan kepada seorang raja. Demikianlah saudara-saudari terkasih, informasi atau ulasan tentang perayaan Epifani yang sering juga disebut dengan perayaan penampakan atau perayaan tiga raja atau perayaan orang Majus dari timur. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.